Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sekalian. Jadi kita bertemu di kegiatan kuliah kerja lapangan 1 yang lain dari biasanya. Biasanya kita KKL langsung, jadi semua peserta mengikuti pembimbing ikut ke lapangan, jadi bisa menyaksikan kondisi lapangan secara langsung. Tapi karena baru pandemi, maka kegiatan KKL kita alihkan dengan video ya. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu jalannya KKL kita, sehingga tetap bisa diikuti. Baik saudara sekalian, tetap semangat di kondisi yang sedang sama-sama tidak kita inginkan ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk melakukan semua kegiatan termasuk kuliah kerja lapangan seperti KKL pada siang hari ini. Baik saudara sekalian, kita sekarang berada di lokasi 1 atau lokasi pertama untuk KKL 1 ini. Jadi kita di geografi ini ada 4 KKL. Yang pertama itu pengenalan tentang alam dan tentang geografi. Daerahnya itu memutar ya, di Jawa Tengah, meliputi fisiografi yang ada di Jawa Tengah dengan rute 1 di Dom Sangiran, kemudian yang kedua di dataran aluvial, kemudian Wonogiri, kemudian dilanjutkan ke Gunung Kidul, kemudian Piungan sampai ke Kas Pegunungan Selatan. Nah, ini hari pertama kita berada di lokasi 1, yaitu di Dom Sangiran sebetulnya ya. Ini termasuk wilayah Dom Sangiran, tetapi di ujung paling selatan. Nah, dalam fisiografi Jawa ada 3 zona, 3 zona. 1 zona utara, kemudian yang kedua adalah zona tengah, kemudian yang terakhir adalah zona selatan. Nah, tempat kita sekarang ini ya, ini sebetulnya perbatasan antara zona utara dan zona selatan. Zona utara ini adalah ekor dari pegunungan Rembang Kendeng yang didominasi oleh antiklinarium Rembang Kendeng. Barangkali dulu waktu kuliah geologi kalian semua sudah dikenalkan tentang zona-zona itu ya. Kemudian ini berbatasan dengan zona tengah ya. Jadi ini zona paling utara dari zona tengah dan zona paling selatan dari zona utara. Letak astronomis daerah sini ini sekitar 7 derajat 30 menit lintang selatan dan 110 derajat 46 menit bujur timur. Itu kurang lebih, tetapi nanti ada tepatnya berapa, tapi kurang lebih sekian. Itu secara astronomis ya. Nah, secara fisik ya, fisik daerah Dom Sangiran ya, ini memang tidak kelihatan domnya, tapi hanya kelihatan sisa-sisa atau bekas bagian paling selatan, bagian dari dom itu ya. Jadi dom itu seperti yang kita ketahui, itu materialnya adalah material yang didominasi oleh material lempung ya. Seperti dalam kuliah geologi, dom akan terbentuk di daerah-daerah dengan material sedimen, terutama lempung yang lunak, sehingga pada saat mendapat tekanan dari kanan dan kiri, maka daerah itu akan cenderung terangkat. Nah, secara geologis atau dalam ilmu geomorfologi ada 4 aspek utama ya. Jadi aspek morfologi, kemudian morfogenetik, kemudian morfostruktur dan morfoaranjemen. Nah, secara genetik ya, secara genetik daerah ini terbentuk karena pengangkatan dan juga tekanan dari daerah di sekitarnya. Ada Gunung Lawu di sebelah timur, kemudian ada Pegunungan Rembang Kendeng di sebelah utara dan Gunung Muria, dan ada Gunung Merapi Merbabu yang ada di sebelah barat ya, barat. Nah, ketiganya menekan daerah ini ya, ditambah dengan pengangkatan, sehingga secara geologis ada konsep diapir ya, diapir yang melipat daerah Dom Sangiran sehingga terangkat menjadi sebuah dom ya, dom. Nah, secara umur geologi sendiri Dom Sangiran itu atau daerah sini ini berumur Pleistosen ya, Pleistosen. Jadi Dom Sangiran itu yang kita kenal, di sana ada skelet atau penemuan fosil ya, fosil Picanthropus erectus ya, yang ada beberapa fauna yang mengikuti, yaitu yang dikenal dengan tipe Jedes ya, yang umur Pleistosen bawah,
Kemudian ada tipe yang kedua adalah trinil ya, trinil yang ada fosilnya Pithecanthropus itu yaitu di umur Pleistocene tengah ya, tengah. Jadi secara geologis umur daerah batuan ini adalah Pleistocene bawah dan Pleistocene tengah yang terangkat ke permukaan. Nah, itu secara geologis terbentuknya dum Sangiran. Ya, sekarang ini sudah tidak kita lihat penampakan dum karena sudah mengalami proses geomorfologi ya, atau pengikisan di bagian atas. Tetapi bekas-bekas pengangkatan itu masih terlihat ya. Bila kita masuk ke situs Sangiran itu masih kelihatan atau masih ditemukan banyak fosil yang ada di sana. Selanjutnya ada sekalian di daerah ini secara geologi juga ini masuk dalam formasi Lotopuro ya, yang usianya adalah Pleistocene tengah dengan batuan yang didominasi oleh turf. Nanti ada penampakan batuan turf walaupun sudah tidak begitu jelas, itu nampak di sebelah kiri nanti akan disut ya, karena ini sudah tidak seperti tahun-tahun kemarin, sudah banyak ditumbuhi oleh rerumputan dan semak sehingga tidak begitu nampak, ditambah dengan pelapukan yang ada di batuan tersebut sehingga kenampakan turf tidak nampak, tapi masih bisa kelihatan kenampakan turf yang lapuk. Kemudian juga breksi ya, breksi. Dari mana turf dan breksi itu? Turf dan breksi tentu saja berasal dari endapan gunung api atau vulkan. Nah, di sini waktu umur Pleistocene tengah ini merupakan perpaduan antara material Merapi Merbabu dan Lawu ya, di sini ya. Nah, material Bengawan Solo itu masih muda atau baru ya, baru. Tapi ini adalah bekas-bekas endapan dari Pleistocene bawah itu masih bisa dilihat di sebelah tadi ya, di ujung sana ada top yang masih nampak ya. Nah, itu dari segi geologinya ya. Nah, nanti bisa kalian lengkapi ya penjelasan atau deskripsi ini di dalam pedoman, itu sudah cukup cukup lengkap atau komplit ya. Ini secara garis besar bahwa dum Sangiran itu ya tidak bisa kita bayangkan hanya kecil, tapi besar ya, luas ya. Jadi kalau kita bicara geologi tidak mungkin hanya dalam lingkup yang sempit, tapi luas, sehingga Sangiran yang ada di sebelah utara sana kenapa ujungnya masih di sini ya, sini sudah masuk dum Sangiran juga ya. Jadi ya itulah ya fakta geologi dan fakta geografi ya. Jadi bentang alam kita memang seperti itu ya. Nah, terkait dengan tujuan KKL kita ya, KKL kita yang pertama adalah pengenalan bentang alam ya, bentang alam itu nanti ada fenomena atmosfer ya, atmosfer, kemudian ada iklim, kemudian ada ya hujan dan sebagainya. Barangkali nanti akan diperjelas oleh Bapak Munawar Kholid terkait dengan itu. Kemudian ada fenomena litosfer, tadi sudah sekilas sudah saya singgung. Ada fenomena pedosfer ya, tentang tanah. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Tarno tentang tanah daerah sini. Dan hidrosfer ya, terkait dengan atmosfer tadi, hidrosfer, barangkali nanti ada permukaan dan air tanahnya juga ya. Kemudian biosfer ya. Nah, biosfer ini terkait dengan kondisi flora fauna juga manusia ya, manusia yang terkait dengan daerah yang sedang kita bicarakan. Nah, sehingga di KKL 1 ini harapannya ada sekalian, nanti dari lokasi-lokasi itu diharapkan kita bisa melihat perbedaan fenomena bentang alam ya, seperti apa, apakah itu perbukitan, apakah itu dataran dan sebagainya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kondisi flora fauna juga kehidupan masyarakat. Nah, sekarang terkait dengan sosial ya, sosial. Kita mulai dari penduduk. Kalau kita lihat daerah sekitar ini permukiman sangat jarang ya, sangat jarang. Sepanjang yang kita lihat hanya kenampakan vegetasi yang didominasi oleh kebun campur dan mungkin juga hutan. Kalau hutan mungkin tidak begitu ya, tetapi di zona utara itu memang dominasinya hutan ya, sehingga persebaran penduduk itu memang tidak memusat seperti daerah-daerah di zona tengah yang nanti lokasi kedua nanti akan kita tinjau ya. Jadi zona utaranya lebih banyak persebaran penduduk,
itu menyebar ya. Dan secara fisik kalian bisa melihat juga ya, tidak jauh berbeda dengan yang di lokasi satu, karena hanya beberapa meter dari lokasi yang pertama tadi ya. Jadi sepanjang yang kita lihat di kanan kiri ini hanya kumpulan vegetasi ya. Ini ada tanaman jati, kemudian jenisnya jati ini ya, dan beberapa tanaman keras ya yang mendominasi lahan di sekitar. Nah, terkait dengan aktivitas sosial ekonomi untuk tata guna lahannya ya. Jadi daerah di zona ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan pertanian ya, kemudian pertanian lahan kering, kemudian perhutanan ya, dan peternakan ya, serta beberapa tempat itu ada spot-spot kegiatan ekonomi ya, dengan perdagangan dan jasa, tetapi dominasinya lebih banyak pada kegiatan pertanian ya, Tanaman-tanaman di sekitar sini adalah tanaman hutan dan potensinya memang lebih banyak ke daerah untuk resapan. Ya. Kalau untuk kegiatan ekonomi ya seperti daerah tengah untuk bisnis memang tidak begitu cocok. Ya. Ini ada satu kondisi wilayah ya, mungkin termasuk permasalahan wilayah. Tapi potensinya adalah untuk daerah-daerah penyangga, terutama untuk daerah resapan air. Kemudian untuk kegiatan lain yang terkait dengan sosial ekonomi, jadi ada beberapa tempat-tempat untuk kegiatan bisnis, tetapi itu tersentral pada kota-kota kecamatan ya, di sebelah bagian utara. Ya. Tapi secara mayoritas garis besar memang daerah ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan pertanian, terutama pertanian lahan kering dan perhutanan. Selanjutnya tadi saya agak lupa terkait dengan kondisi fisik ya. Itu daerah ini secara morfogenetik itu sudah saya singgung, tetapi ada satu yang saya lupakan, yaitu tentang unit geomorfologi atau unit bentuk lahan daerah ini ya. Tadi baru kita singgung tentang materialnya. Nah, terkait dengan material yang tersusun atas material struktural atau sedimen tadi, dan juga material dari gunung-gunung api yang ada di kanan dan kiri, ada Lawu, ada Merapi, Merbabu. Maka sebetulnya daerah ini itu sebenarnya merupakan daerah mix ya, atau percampuran ya, antara apa? Antara material vulkan dan material struktural. Material struktural itu dari arah utara yang didominasi oleh lempung, sedimen lempung. Sedangkan dari vulkan-vulkan itu juga sedimen, endapan juga, tapi endapannya adalah endapan piroklastik. Sehingga untuk memberikan penamaan daerah ini memang perlu penyelidikan dan kajian yang agak dalam ya, untuk bisa memberikan penamaan yang lebih tepat, karena merupakan daerah mix antara bentukan vulkan dan bentukan struktural. Jadi kalau kita lihat dari material penyusunnya itu dominasinya adalah dominasi dari material vulkan, tetapi dari penamaan daerah zona ini sebetulnya masih masuk dalam zona dari Dum Sangiran yang dominasi materialnya adalah material lempung ya. Sehingga bisa nanti penamaannya adalah bentukan vulkanik, bisa juga penamaannya nanti adalah bentukan struktural. Nah, untuk menamakan ini memang tidak mudah. Kita tidak bisa langsung mengatakan, oh ini perbukitan struktural, oh ini perbukitan vulkanik ya. Karena apa? Karena tadi saya katakan ini ada daerah mix ya. Jadi ujung selatan zona utara dan ujung utara dari zona tengah ya. Nah, saya kira itu saja sekalian. Nah, terkait dengan permasalahan atau keterbatasan wilayah daerah ini mungkin secara hidrologis ya, atau juga secara daya dukung lahannya ya, mungkin nanti akan disampaikan lebih jelas dan lebih rinci sesuai dengan bidang dari Bapak Pembimbing yang lain. Ini ada Bapak Munawar Khalil ya, yang bidang hidrologi, mungkin nanti akan disinggung tentang fenomena atmosfer dan hidrosfernya, dan Pak Taryono yang terkait dengan lahannya ya, Nah, saya kira dari saya cukup itu. Nanti pelengkapannya mungkin bisa kalian lengkapi dari pedoman KKL ya, di sana bisa dipelajari atau membuka referensi melalui internet tentang Dum Sangiran. Demikian dan sekalian, tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus Anggoro Sigit tadi ya, tentang lahan geografi. Dan saya hanya khusus tentang menjelaskan fenomena yang ada di atmosfer
juga litosfer kan, dan ada di permukaan. Nah, tapi tentang airnya, jadi keberadaan airnya atau tentang hidrologinya. Dan untuk hidrologi, saya pikir saudara sudah tahu apa batasan tentang hidrologi, bahwa kita mempelajari air yang ada di permukaan bumi, ya, tentang asal usulnya, ya, dari mana air itu, dan tentang apa namanya sifat-sifatnya sampai reaksi terhadap lingkungannya dan untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada di permukaan itu, ya. Nah, sehingga fenomena di sini nanti kita kalau atmosfer, keberadaan air di atmosfer itu kita pelajari di hidrometeorologi, ya. Nanti kita lihat dari awan, dari unsur-unsur meteorologi, ya. Sudah tahu toh namanya unsur-unsur meteorologi, ya. Di sana ada radiasi, ada kelembapan, temperatur, ya. Ada 7 itu. Jadi ada hujan, gitu ya. Nah, ketika kita bicara keberadaan air di atmosfer, ya sama. Jadi kita harus berbicara tentang bagaimana air itu asal usulnya, kan begitu. Tapi nanti itu sudah dipelajari di ilmu klimatologi. Bagaimanapun itu juga apa namanya juga bentang lain yang mau kita pelajari. Dan nanti iklim saya pikir sudah saudara pelajari di meteorologi dan klimatologi, ya. Asal usul air yang ada di atmosfer itu dari mana, kan begitu. Nah, sekarang keberadaan air yang ada di permukaan, ya, nanti mestinya semua air yang ada di muka bumi ini asalnya adalah dari hujan, ya. Nah, hujan yang jatuh di permukaan maka akan direspon oleh lahan itu, ya, lahan land, ya. Maka ketika lahan itu merespon bisa berbeda-beda. Ada yang sifatnya itu bisa meresapkan, ada yang mengalirkan. Maka nanti air itu akan keberadaannya akan bermacam-macam tergantung dari lahannya, ya. Kalau lahan itu bisa nanti lahan itu nanti di sana ada dari puncak gunung api sampai ke sini itu berbeda-beda, ya. Makanya nanti di sana ada daerah tangkapan, ada daerah apa namanya daerah resapan, ya, ada keluaran air kembali ke permukaan yang dinamakan mata air itu, kan begitu. Nah, untuk kondisi di sini, ya, kita bisa lihat di sini adalah kalau di bentang lahannya adalah tadi bergelombang. Maka kalau bergelombang itu pasti keberadaan airnya untuk air tanah umpamanya pasti agak dalam, kan? Ya, karena air itu di sini tadi dideskripsikan oleh Pak Agus yaitu bahwa lapisan apa namanya asal usulnya dari volkan, ya, volkan Lawu. Kalau volkan Lawu yang mendasari di sini itu formasinya formasi Notopuro, ya. Di bawahnya adalah formasi Pucangan. Maka Pucangan itu didominasi oleh lempung. Maka tergantung ketebalan dari lapisan Notopuro ini, kan begitu. Formasi ini maka airnya cukup dalam, kan begitu, karena di ada lempung. Nah, untuk misalnya kalau kita melihat sumur-sumur yang ada di sekitar sini pasti agak dalam, ya. Kita pernah survei di sekitar sini itu, nanti kalau saudara mau melihat sendiri itu pasti kedalamannya di atas 25 meter. Bahkan saya pernah menemukan sumur kedalamannya permukaan airnya itu sampai 36 meter dengan meteran yang kita ukur itu. Ini apa cukup dalam, ya, keberadaan. Dan nanti untuk air permukaan saudara bisa melihat di wilayah kita ini di wilayah paling selatan, nanti wilayah selatan, tapi ini adalah wilayah paling utara kota Surakarta, ya, wilayahnya bergelombang. Dan nanti kalau sana di air permukaan nanti di sana ada Sungai Cemoro, ya. Sungai Cemoro ini sungai yang apa namanya termasuk sungai yang intermittent. Apa maksudnya? Intermittent itu dia hanya mengalir pada musim tertentu, jadi pada musim hujan. Pada saat tertentu dia tidak mengalir. Karena ada sungai itu ada yang apa namanya sungai permanen, jadi dia mengalir sepanjang tahun. Tapi di sini sungainya hanya Sungai Cemoro itu dari barat sampai ke timur, nanti masuk ke apa namanya Sungai Bengawan Solo, ya. Nanti itu sungainya intermittent, jadi sungai yang mengalir pada saat tertentu pada musim hujan, tergantung
dengan iklimnya kan. Kalau musim penghujan dia baru mengalir. Nah, kenapa begitu? Ya karena suplai airnya terbatas, ya karena daerah tangkapannya terbatas, karena dari barat itu kan dari lereng Gunung Api, kalau dari timur lereng Lawu kan gitu. Jadi nanti maka di sini formasi Pucaan itu adalah formasi asal usulnya dari vulkan Lawu ya, yang umurnya tadi dikatakan umurnya Pleistosen itu sekitar 1.800.000 tahun yang lalu ya. Ini cukup lama. Jadi kalau bicara tentang umur itu cukup lama. Maka tadi disampaikan bahwa ada debu, ada batuan tuf itu kan debu vulkan ya. Sehingga debu vulkan itu kalau merespon air mesti sangat sedikit, maka airnya di sini juga minim. Tadi dikatakan bahwa penduduk sini itu sangat jarang. Kenapa? Ya karena penduduk manusia itu pasti akan mencari keberadaan air ya. Jadi kalau di sini airnya agak sulit ya, penduduk juga akan malas untuk berdomisili di sini. Kecuali nanti kalau ada teknologi, ada disediakan air cukup banyak ya, nanti oleh badan tertentu mungkin saja air akan disediakan di sini, mungkin saja penduduk juga akan bergerombol ke sini lagi kan begitu. Jadi sini penduduk jarang karena memang sumber airnya terbatas. Tadi sungainya saja intermittent ya, tidak mengalir sepanjang tahun. Kan nanti saudara kalau harusnya kita kalau melihat sungai harus kita lihat sungai seperti apa, apakah saat ini mengalir atau tidak lahannya. Kalau mengalir kenapa? Ya. Kalau tidak mengalir kenapa kan begitu. Kalau mengalir berapa jumlahnya kan begitu. Jumlah itu maksudnya debitnya berapa per menitnya atau per detiknya kan begitu. Itu sumber-sumber air yang harus kita lihat. Nanti kalau di air tanah juga begitu, bisa diketahui potensinya, ya, potensinya. Dan nanti kita melihat potensi air seperti apa di sini. Kalau potensi itu, kalau namanya potensi pasti bisa digali kan begitu. Nah, seperti itu nanti potensi harus kita lihat itu fenomena. Nanti untuk apa? Ya untuk kira-kira bisa nggak untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari untuk air domestik misalnya. Nanti itu bisa kita cek dari kalau untuk air tanah bisa cek dengan pumping test, kira-kira sumber daya airnya seperti apa ya, sumber daya air. Jadi sumber daya air itu maksudnya air yang bisa didayakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan gitu. Nanti di sana ada sifat-sifatnya, kebutuhan diketahui sifat-sifatnya juga. Bagaimana bisa nggak untuk memenuhi kebutuhan dengan sifat-sifatnya itu memenuhi syarat apa enggak menurut standar air domestik misalnya begitu. Harusnya kita memang meninjau sungai-sungai di yang sekitar sini, sungai utama di sini Sungai Cemoro yang mengalir dari sebelah utara kota Solo ya. Nanti utara itu adalah Dom Sangiran tadi ya, Dom Sangiran. Dom sekarang nggak kelihatan dom karena itu hasil dari rekonstruksi lapisan geologi yang ada di sana. Karena sudah tergerus oleh erosi sehingga berjuta-juta tahun, maka lapisan yang ada di bawah muncul ya. Lapisan Pucaan ada di dalam, lapisan Lempung ada di dalam, sehingga itu lapisan laut. Bahkan nanti formasi Kabuh yang ada di dalam bisa muncul di sana, yang umurnya mungkin berjuta tahun yang lalu, yang dia mendasari Lempung Kabuh, Lempung Pucangan, Pucangan, terus nanti lapisan Notopuro tadi ya, yang bisa saya sampaikan itu. Nanti saudara bisa kalau melihat di sini bisa saja nanti saudara bisa mensurvei sumur-sumur yang dibuat oleh penduduk seperti apa. Pasti dalam ya, nanti kedalamannya pasti dalam arti menurut ukuran sumur air tanah dangkal ya, untuk mengambil air itu sampai 30 lebih gitu ya. Daerah Mojosongo ya, dari Mojosongo masih wilayah Surakarta, tapi sebelah utara sana sudah. Sebenarnya kalau kita lihat Sangiran itu kan domnya bisa kita lihat dari fenomena fenomena itu keberadaan air tanahnya ya. Kalau air permukaan sudah jelas bahwa sini air permukaan itu masih akan menuju ke sungai, tadi sungai yang intermittent tadi ya. Ya, saya pikir itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Nanti disambung pada titik yang lain untuk tentang keberadaan air ya.
mari kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk mengikuti acara KKL walaupun metodenya lain sama yang kemarin. Kalau yang kemarin kita terjun ke lapangan langsung, mahasiswa ikut ke lapangan, tapi ini mahasiswa tidak bisa ikut, cuma diwakili dosen. Nah, untuk mengenai bentang lahan tadi perlu Anda ketahui, tadi lokasi pertama Pak Agus dan Pak Munawar kuliah tadi itu ada contoh profil tadi. Lokasi yang Pak Agus dan Munawar itu ada profil lereng tapi agak tertutup. Jadi profil lereng itu kalau di atas susunannya ada lapisan tanah atas itu topsoil, lapisan tanah bawah subsoil, yang bawah lagi batuan. Jadi ada 3 lapisan, topsoil, subsoil, batuan. Nah, kalau yang topsoil itu memang semua tanaman yang baik itu di topsoil karena itu sudah terbentuk tanah yang sempurna. Terbentuk tanah yang sempurna. Nah, tanah itu faktor pembentuk tanah, walaupun ini entah sudah dapat ilmu tanah atau belum, minimal kan ada 5 faktor pembentuk itu, yaitu iklim, topografi, batuan induk, makhluk hidup, dan waktu. Nah, iklimnya itu apa? Yang dominan curah hujan. Maka kelima tadi ada hujan, ada perbedaan relief, ada batuan, ada makhluk hidup, tumbuhan, entah itu tumbuhan wujud tanaman apapun atau yang mikro yang di dalam tanah, semua saling berinteraksi. Waktu proses. Jadi maka tanah itu terbentuknya kelima tadi saling berinteraksi baru terbentuk tanah. Nah, untuk mahasiswa sebetulnya data mengenai geologi tanah semua itu ada data sekunder. Jadi perlu dicek dengan peta yang seperti peta geologi sudah dibuat ahli geologi tanah Badan Pertanahan Nasional di Bogor, itu sudah dibuat pemetanya. Nah, untuk biar jelas memang sering membedakan karena bentang lahan itu terdiri berbagai kondisi lahan yang berbeda-beda, mulai dari dataran, berombak, bergelombang, berbukit, bergulung, lahannya variasi. Maka sebelum itu saya ingin membedakan dulu sampel. Nah, ini yang saya bawa, ini namanya tanah. Jadi sering besok kalau mau skripsi itu lupa, karena ilmu tanah mungkin semester 1 antara bedanya tanah dengan lahan. Nah, ini maka saya ambil contoh ini. Nah, ini tanah itu bisa diambil, bisa diangkut tanah. Nah, kalau lahan contohnya ini. Nah, ini luasan tertentu. Luasan di sini ada tanamannya, kebetulan di sini pohon jati, ada tanaman yang lain, ada rumput. Nah, ini luasan namanya lahan. Maka kalau ditanya lahan isinya apa, Pak? Nah, itu ya ada tanaman, ada air, ada batuan, ada tanahnya, ada tanaman. Nah, itu semuanya lahan. Maka lahan tidak bisa diangkut karena kompleks di situ. Kalau tanah boleh. Ini awal dari pengenalan ini saya kasihkan awal, karena nanti kalau saya sudah sampai ke paling enggak 2 tahun 3 tahun lagi Anda sudah skripsi, membuat proposal, terus itu biar paham. Itu terus setelah paham mengenai tanah tadi, nah maka di sini lihat fenomena yang terjadi dari proses geomorfologinya. Proses geomorfologi salah satunya erosi tanah dan longsor. Nah, erosi tanah itu harus melalui proses. Sering
tidak paham erosi sama longsor sama. Nah itu tidak mungkin sama, itu beda. Kalau erosi itu prosesnya faktor pengaruh pertama hujan. Hujan jatuh kena tanah, proses awal terjadinya bentuk erosi persik. Nah setelah persik baru hujan terus membentuk erosi lembar. Setelah lembar tergerus terus membentuk erosi alur. Setelah alur tergerus terus membentuk parit, gali erosion parit. Nah setelah itu terus sampai terbentuk sungainya itu. Jadi proses alam itu. Ini erosi dan lah cuma erosi misalnya hujan satu kecamatan ya pasti terjadi. Cuma bentuknya lain. Hanya sampai persik, sampai lembar sudah. Lah kalau sudah parah sampai terbentuk alur atau parit tadi sudah parah. Tapi kalau belum terlalu parit, nah keparahan itu bisa diatasi. Bisa diatasi dengan model konservasi tanah. Jadi konservasi tanah itu ada 3 cara: vegetatif, mekanik, dan kimia. Nah untuk yang sekitar sini ini sementara dilakukan hanya vegetatif. Jadi untuk mekaniknya kelihatannya kok kurang. Jadi kalau bedanya itu vegetatif itu semua tanaman, lahan itu ditanami apapun itu vegetatif. Kalau mekanik sudah mendesain membuat teras. Teras itu bisa teras hutan, teras kredit, teras bangku yang bikin undang-undangan. Itu wujud fisik. Itu kalau mitang tidak ada mekanik ya jangan diada-adakan. Kalau vegetatif ya vegetatif, tulis apa adanya tanaman yang di situ. Nah itu proses. Kalau yang kimia itu jarang dilakukan karena itu mahal, itu hanya untuk uji lab sebidang tanah disemprot dengan zat kimia, akhirnya stabilitas agregat kuat, tidak mudah terangkut oleh air. Nah itu erosinya setelah disemprot kecil. Tapi ini jarang petani melakukan ini, karena petani ini intinya menanam dan cepat hasil. Jadi bagaimana menanam cepat hasil itu semua petani mengendaki itu. Kalau perlu menanam cepat hasil, laku dijual. Jadi laku dijual. Maka berkaitan dengan sosial ekonomi. Jadi konservasi di sini tidak hanya sekedar menekan laju erosi, tapi bagaimana tanaman supaya produktif. Produktif itu apa? Kalau dijual laku. Jadi misalnya sekitar ini, lokasi ini, itu ya mau produktif apa? Hanya ada tanaman, jati dan sebagainya, rumput. Nah ini kalau diklasifikasi lahan, ini lahan daerah sekitar ini kritis sosial ekonomi. Kritis sosial, lahan kritis. Tadi saya katakan bedanya tanah dan lahan. Ini lahan kritis. Dikatakan kritis karena hasilnya kalau nunggu jati laku, tapi waktunya kan 20 tahun. 20 tahun itu kalau yang nanam umur 50, 70, kecuali anaknya dan cucunya itu yang menikmati. Nah, padahal kalau lahan yang produktif itu musiman, tanam sekarang 3 bulan, 2 bulan panen, langsung jual. Entah itu berwujud padi, entah itu berwujud kedelai, kacang, entah itu berwujud sayur-sayuran, buah-buahan, tanami semangka, panen, jual. Itu yang produktif. Jadi tidak kritis sosial ekonomi. Terus yang lahan kritis fisik, tadi fisik itu tidak ada tanaman apapun, jadi tinggal tanahnya aja. Kalau kritis biologis, daerah itu tidak mudah ditanami dan kandungan kimianya sedikit. Fisik, sosial. Jadi kalau bisa menanam tanaman itu
erosi konservasinya ditekan, erosinya kecil tapi produktif. Kalau hanya erosi kecil ini sekitar ini tidak produktif nih. Ini jelas erosinya kecil ini, tertutup, tercover tanaman semua. Tadi bukan itu maksudnya ya, erosi kecil neng tanaman produktif dijual laku. Saya kira sekian saja. Terima kasih. Sampai ketemu setelah pandemi, bisa langsung kalau ada kesulitan tanya. Kalau sulit lagi ya boleh online segala macam, tidak hanya langsung ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.